Selamat pagi adik-adik. Apa kabarmu hari ini? Pastinya luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, berjumpa kembali di sini bersama Bunda Armeti dalam ibadah Minggu pagi ini. Semoga Tuhan senantiasa beserta dengan kita semua, sehat selalu, diberkati oleh-Nya. Nah, adik-adik, mengawalinya kita akan menyanyi, memuji Tuhan dengan satu buah lagu. Dia harus makin bertambah. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Nah, adik-adik, itu tadi lagunya. Dan sekarang kita akan masuk dalam ibadah, dan kita akan menyanyi lagi satu buah lagu Mars PA. Mars PA. Adik-adik, kita akan berdoa. Silakan duduk yang manis, lipat tangan, tidak ada suara, karena kita akan berhubungan dengan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami bersyukur pagi ini di mana Tuhan sudah menyertai kami dalam seminggu lamanya. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu bersama-sama, mengikuti IMPA di rumah kami masing-masing. Walaupun kami masih dalam keadaan seperti ini Tuhan, tetapi
Kami bersyukur Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami, memberikan kami waktu yang indah untuk bersekutu bersama-sama walaupun lewat video. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, menyertai kami semua dalam ibadah pagi ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu, Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyi lagi sebuah lagu KC 227. KC 227 ya. Ikuti gerakan Bunda ya. Berdiri, kita menyanyi bersama-sama. Semangat. Tanganku hendak ku pakai melayani Tuhanku, kaki juga mengutakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Tanganku hendak ku pakai melayani Tuhanku, kaki juga menggunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Nah, itu tadi lagunya adik-adik. Dan selanjutnya duduk yang manis, mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bunda Yesi. Silakan mendengarkan. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Ya, kita berjumpa lagi bersama Bunda Yesi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala kita mohon bimbingan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Kami pagi ini boleh beribadah. Berkati Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk melakukan dalam kehidupan kami. Kami serahkan anak-anak kami dan hamba sebagai pelayan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 7. Kita baca bersama-sama. Yang menyatakan, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam buku yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu.
kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai hangat, panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Nah, adik-adik, itulah tadi firman Tuhan yang sudah kita baca. Adik-adik, kita akan menyimak video percakapan antara Bapak Hagai dengan orang Yehuda. Mari kita simak sama-sama. Oh, kota Yerusalem, kota yang menjulang di atas bukit. Mengapa bait Allah itu tak kunjung selesai? Wah, ada Nabi Hagai di situ. Ayo kita putar balik. Nanti pasti kena ojahnya lagi nih. Iya, ayo. Hai kalian berdua, kenapa putar balik? Kalian sengaja ya menghindar dari saya? Ah, tidak apa-apa. Mana berani kami membelakangi, tetapi kami tadi rupanya salah jalan dan harus bergegas sebelum gelap. Oh, begitu. Semoga saja kalian jujur. Tunggu dulu. Mengapa bait Allah ini sepi dan tak kunjung selesai? Dulu begitu semangatnya kalian membangun bait Allah ini. Mengapa sekarang tak nampak satu pun yang bekerja di sini? Begini Bapak Nabi, kami ini sekarang sedang sulit sekali. Rumah kami saja tak kunjung selesai untuk kami bangun. Uang menipis, untuk makan saja kami seadanya. Jadi, kalian mengeluh keadaan ini? Iya, kami susah dan lelah. Bertahun-tahun sepertinya kehidupan tidak menjadi baik. Kalian berpikir terbalik sih. Loh, kok terbalik? Siapa yang mempunyai tanah ini? Siapa yang punya langit ini? Siapa yang menghadirkan tumbuhan dan sekaligus hewan yang menjadi ternak kita? Tuhan Allah. Kalau Tuhan Allah memiliki segala, kenapa kalian sedemikian susah? Tuhan mengabaikan kami, Bapak. Salah. Kalian yang mengabaikan Tuhan. Kalian berjanji untuk membangun bait Allah saat kembali dari pembuangan, dan berjanji untuk hidup benar dalam ibadah. Jadi tepati janji kalian. Jangan mengabaikan Tuhan Allah. Kembali padanya dengan kerinduan. Justru kalian susah sekarang ini karena kalian mengabaikan Tuhan. Lebih memilih untuk membangun rumah pribadi kalian. Jadi Bapak, loh, kok nanya lagi? Ayo, bangun bait Allah. Allah itu sumber berkat dan karunia. Apa yang kalian butuhkan pasti disediakannya. Jadi selama ini kami salah ya? Iya dong, utamakan dulu Tuhan. Maka segala kekhawatiran kalian akan diubahnya. Tuhanlah yang empunya bumi dan segalanya. Mengapa kalian ragu? Baiklah Bapak, kami ingin kembali membangun bait Allah. Adik-adik, itu tadi video tentang percakapan Bapak Hagai dengan orang Yehuda. Kita sudah menyimak bersama ya, bagaimana Bapak Hagai dengan orang Yehuda. Bunda mau nanya,
siapa tadi di dalam percakapan tadi yang sudah ingkar janji? Yang ingkar janji tadi ya orang Yehuda. Nah, terus orang Yehuda ini ingkar janji mau ngapain sih? Mereka mau ngapain? Ya, bangsa Yehuda ingkar janjinya ingin membuat bait Allah. Mereka ingkar janji kepada Tuhan. Mereka janji sama Tuhan, setelah mereka dibebaskan dari pembuangan, mereka janji ingin melanjutkan pembangunan bait Allah. Lalu Bunda mau nanya, apa sih bait Allah? Ada yang tahu bait Allah itu apa? Nah, bait Allah adalah tempat beribadah. Pada zaman dahulu, tempat ibadah pada zaman dahulu itu disebut bait Allah. Nah, untuk kita sekarang, kita menyebutnya gedung gereja. Nah, bait Allah itu adalah tempat beribadah. Kalau sekarang ini kita sebut gedung gereja. Nah, adik-adik, kita mau mengulas ya bagaimana tadi Bapak Hagai dengan orang Yehuda. Nah, Bapak Hagai diutus oleh Tuhan untuk menasehati orang-orang Yehuda agar mereka tidak ingkar janji, agar mereka mau menepati janjinya. Untuk ngapain tadi? Membangun bait Allah. Nah, kira-kira mau menepati janji atau tidak ya? Tadi kan kita sudah melihat percakapannya. Nah, bangsa atau orang Yehuda akhirnya mau, tetapi alasan mereka apa tadi? Mereka tidak menepati janji. Ya, mereka merasa lelah, kesusahan karena mereka habis dari pembuangan, mereka tidak punya harta benda, mereka kesusahan, mereka sedih. Nah, Bapak Hagai diutus oleh Tuhan untuk menasihati mereka, menguatkan mereka agar mau menepati janjinya. Dan akhirnya bangsa Yehuda dengan nasihat Bapak Hagai tadi mau mengutamakan Tuhan dengan membangun bait Allah. Nah, adik-adik, untuk sekarang kita juga seperti bangsa Yehuda, kita sedang sedih, susah. Kenapa? Kita tidak bisa bersekolah, kita tidak bisa bergereja bersama, memuji Tuhan bareng, mendengar firman Tuhan bersama, melakukan aktivitas bersama. Kita tidak bisa berekreasi, jalan-jalan. Untuk orang dewasa, banyak mereka yang kehilangan pekerjaan karena pandemi corona sekarang ini. Tapi ingat adik-adik, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Kita masih bisa bergereja di rumah, beribadah di rumah, belajar di rumah, biarpun online. Kita masih bisa bermain di rumah, biarpun kita tidak bisa keluar, kita bisa bermain di rumah. Terus orang-orang dewasa bisa membuka usaha sendiri dari rumah. Nah, adik-adik, bagaimana cara kita mewujudkan rasa syukur kita? Dengan cara apa? Mau taat, dengar-dengaran nasihat orang tua. Terus kita harus mentaati peraturan dan anjuran dari pemerintah, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu cara kita mengucap syukur sama Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, adik-adik tidak boleh rewel. Kita harus mau mendengar nasihat mama papa. Kita makan yang rajin, makan apa yang sudah mama papa buatkan. Kita tidak boleh rewel ya. Lalu hal untuk mengutamakan Tuhan itu yang bagaimana? Ada yang tahu? Nah, Bunda mau memberikan contoh, beberapa contoh sikap mengutamakan Tuhan. Bunda mau ada pertanyaan.
Di sini ada gambar bersabar mereka. Sabar. Terus yang di sini suka marah-marah. Yang mana yang utama buat Tuhan? Yang sabar atau yang marah-marah? Kita buang yang marah ya, kita utamakan yang sabar. Kita harus sabar. Seperti Bapak Hagai tadi, sabar menghadapi orang Yehuda. Lalu, Bunda punya lagi contoh. Kalau kita bangun tidur, kita mau ngapain dulu? Berdoa atau langsung megang gadget? Atau HP? Atau bermain game? Ya, kita buang ya bermain game, tapi kita mengutamakan berdoa. Bangun tidur, ingat Tuhan, kita berdoa. Lalu Bunda juga lagi ada kita hari Minggu mau beribadah atau mau bermain. Tahu ya, bermain kita buang, kita mau beribadah bersama-sama. Biarpun di rumah, selalu bersyukur, semangat. Nah, walaupun dalam keadaan pandemi corona, kita mau bersungut-sungut atau bersyukur, bergembira, bersemangat, mengingat Tuhan. Ya, bersungut-sungut kita buang, kita mau bersyukur, memuji nama Tuhan. Lalu, yang terakhir Bunda mau kasih contoh. Kalau kita beribadah, Mama Papa kasih uang persembahan, kita mau pakai jajan, beli es krim, atau kita mau pakai persembahan, taat pada Tuhan, pesan Mama Papa untuk persembahan. Nah, kita buang yang jajan es krim, kita mau mengutamakan Tuhan, memberikan persembahan. Nah, adik-adik, kita sudah tahu ya, mengutamakan Tuhan itu bagaimana sih? Ya, mengutamakan Tuhan caranya kita harus bersyukur, berdoa, rajin baca firman Tuhan. Nah, bagi adik-adik kelas TK yang belum bisa minta tolong Mama Papa untuk membimbing. Bunda yakin adik-adik diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan. Ingat selalu mengutamakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Sebelum kita tutup ibadah, kita mau doa syafaat. Kita ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami bersyukur Tuhan atas segala lawatan dan bimbingan-Mu. Kami boleh beribadah di rumah dengan baik. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, ajar kami melakukan dalam kehidupan kami. Ajar kami mengutamakan Engkau di setiap waktu kami. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami serahkan anak-anak layan kami, para pelayan, Ibu Pendeta Christine Jamengkawunang, juga seluruh jemaat-Mu di GBIB Peneal Singaraja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa negara kami agar senantiasa boleh ingat akan Engkau dan mengutamakan Engkau biarpun dalam pandemi corona. Ingatkan bangsa kami untuk selalu bersandar dan berserah kepadamu. Berkati bangsa kami Tuhan agar bangsa kami boleh kuat menghadapi pandemi ini. Dan pandemi corona ini segera pergi dari dunia ini. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita akan beraktivitas ya.
Aktivitas untuk anak TK, kita akan membuat gambar salib yang di atasnya ditulis nama anak layan, lalu membuat gambar jantung hati dan ditulis nama Yesus seperti pada contoh ya adik-adik. Boleh diwarnai. Selamat berkreasi. Lalu untuk aktivitas kelas kecil, membuat gambar jam dan di atas gambar jam ditulis kalimat mengutamakan Tuhan di setiap waktuku. Seperti pada contoh ya, boleh diwarnai sesuai keinginan adik-adik. Selamat berkreasi. Lalu untuk anak-anak tanggung, aktivitasnya adalah menulis atau menyebutkan 5 contoh perbuatan yang mengutamakan Tuhan seperti pada firman yang sudah Bunda Yesi sampaikan tadi ya. Lalu ditulis di buku tulis, difoto dan dikirim ke Bunda Indah sebagai pelayan anak tanggung. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Bunda Elvi. Nah, tadi setelah kita mendengarkan firman, sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan. Nah, sekarang adik-adik disiapkan dulu uang persembahannya, dilipat yang rapi. Karena apa? Kita memberikan persembahan untuk siapa? Untuk Tuhan. Oke, sambil disiapkan, kita akan pujikan satu lagu ya, dari Kidung Ceria 152. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Untuk persembahan kita, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Bunda Elvi berdoa ya. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh memberikan persembahan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati Papa dan Mama sehingga kami boleh memberikan persembahan untuk Tuhan. Berkati persembahan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik. Sekarang sebelum kita tutup ibadah kita pujikan dulu satu lagu ya, dari Kidung Ceria nomor 244.
Kita pujikan bersama-sama ya, ikutin gerakannya Bunda. Yuk. Hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Dia juga rajaku. Hatiku senang, Dia juga rajaku. Hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Dia juga rajaku. Hatiku senang, Dia juga rajaku. Sebelum kita tutup ibadah, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikutin Bunda Arfi berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sertai hari-hari kami mulai dari hari ini dan hari sepanjang seminggu ke depan. Engkau yang bimbing dan pimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Bunda Elvi masih punya satu pengumuman. Diingat ya, Bunda Elvi mau tanya, hari ini itu sudah tanggal berapa ya? Ada yang tahu nggak? Tanggal 1 November. Kalau sudah tanggal 1 November, berarti bulan depan sudah bulan apa? Bulan Desember. Nah, bulan Desember itu kita mau merayakan apa sih? Ada yang tahu nggak? Iya, betul sekali. Kita akan merayakan Natal. Nah, Bunda Elvi punya pengumuman untuk adik-adik kelas TK ya. Diingat, jangan lupa bikin video. Adik-adik boleh mempersembahkan entah itu pujian, tarian, boleh sendiri atau boleh ajak anggota keluarga ya. Bunda Elvi tunggu videonya sampai dengan tanggal 14 November. Itu hari terakhir adik-adik tunggu videonya ya. Bunda Elvi tunggu dan kakak-kakak yang lain juga akan menunggu video dari adik-adik semuanya. Yang kelas kecil, kelas TK, kelas tanggung semuanya. Nanti videonya akan kita tampilkan waktu perayaan Natal. Terima kasih adik-adik. Selamat berkreasi. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus